Shalom anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, kelas 9. Tak terasa ya, pembelajaran matematika sudah masuk ke bulan November. Hari ini tanggal 3 November 2020. Mr. Amsal juga mau memberi informasi kepada kamu semua bahwa tanggal 23 November 2020 nanti kamu akan mulai ada PAS atau penilaian akhir semester. Jadi bagi kamu yang masih pembelajaran yang sebelumnya belum selesai, silakan untuk dikerjakan kembali. Dan juga kalau ada dapat nilai kurang, kamu bisa mencoba mengerjakannya kembali sampai nilainya bagus ya. Karena nilai-nilai tugas atau aktivitas pembelajaran yang ada kemarin dan sampai nanti itu akan menjadi salah satu untuk nilai rapotmu. Oke, hari ini kita akan belajar tentang kongruen ya. Kongruen itu apa, Mr. Ramsal? Nah, kemarin saat hari Rabu ya kalau nggak salah ya, hari Rabu saat kita bermain kemarin, nah itu sebenarnya Mr. Amsal sudah menunjukkan salah satu bentuk gambar kongruen. Oke, Mr. Amsal share screen ya. Nah, gambar ini masih ingat kan? Jadi kalau kamu kemarin ikut main games, nah ini adalah di soal nomor pertama. Beberapa dari kamu menjawab ada yang sama gambar ini, ada juga yang menjawabnya berbeda. It's okay ya, tergantung alasannya. Kalau memang kamu merasa ini berbeda, Mister, karena hurufnya ini aja loh beda, ya tidak apa, tidak salah juga. Ya memang betul hurufnya berbeda. Nah, ada yang jawab sama, Mister Ramsal, ini sama-sama bentuknya segitiga. Ya enggak apa-apa, sama juga ya, benar juga jawabannya. Nah, hari ini sebenarnya gambar ini adalah disebut dengan gambar yang kongruen. Kongruen. Apa itu kongruen, Mr. Ramsal? Nah, kongruen ini adalah bentuknya itu adalah sama. Ingat ya, bentuk sama. Bentuknya sama. Bentuknya sama, iya, sama-sama segitiga. Terus yang kedua adalah selain bentuknya sama, kongruen itu punya syarat yaitu ukuran. Ukurannya pasti juga sama. Ingat-ingat ya, kongruen itu bentuk sama, ukuran juga sama. Sama itu berarti artinya plek sama persis gitu ya. Nilainya juga sama. Nah, ukuran itu artinya nilainya sama. Jadi kayak gini. Misalkan ya, ini kan sebenarnya kamu sudah terlihat di sini. Oh, ini kan kalau kamu lihat kodenya atau tandanya. Nah, ini tandanya adalah garis satu gini. Berarti ukurannya akan sama dengan ini. Paham ya? Artinya sisi AB, ukuran sisi AB itu pasti sama dengan sisinya PO. Berarti ya, ukuran di sini tuh ada dua juga sih sebenarnya sih. Yaitu ukuran untuk sisi dan ukuran untuk sisi ya. Dan juga ukuran untuk sudut. Oke, ada ukuran untuk sisi, ada ukuran untuk sudut. Ini sudut ya. Oke. Jadi tadi sisinya adalah AB sama dengan sisi PO. Dari mana kita bisa tahu? Itu tadi, dari kodenya ini. Ngerti ya? Dari kodenya ini menandakan bahwa sisinya akan sama. Begitupun juga sisi yang lain. Nah, ini ada kode garis 2 kayak gini. Pasti juga akan sama dengan ini. Ngerti ya? Berarti sisi AC itu pasti sama dengan sisinya PT. Oke, paham ya? AC pasti sama dengan PT. Oke, kalau misalkan ada nilainya, paham ya? Ada nilainya. Misalkan di sini ada 10 gitu ukurannya. Berarti kalau AB 10, berarti si PO itu pasti juga 10. Ngerti ya? Nah, kalau misalkan ini nggak ada ukurannya sih, misalnya nambah-nambahin sendiri ya.
Jika PT ini misalkan adalah 8, berarti kesimpulannya si AC juga pasti adalah 8. Kenapa? Karena mereka kongruen. Kongruen itu artinya selain bentuknya sama-sama segitiga, ukurannya juga pastinya sama. Lalu, oh ya, hampir terlewatkan ya, sisi BC ini, oke, sisinya BC ini pasti sama dengan sisinya OT. Ngerti ya? Bahkan tidak ada kode pun pasti juga itu sama ya. Ngerti ya? Ini adalah kita baru cerita tentang oh my god. Mohon maaf ya. Sisinya BC itu pasti sama dengan sisinya OT. Ngerti ya? Misalnya harap kalian paham. Kalau memang tidak paham dengan sisi yang sama ini, ukuran sisi yang sama ini ya, kamu bisa tanya ke Mr. Amsal. Oke? Sampai sini paham ya? Nah, sekarang kita akan membahas ukuran sudut yang sama. Ukuran sudut yang sama. Nah, ukuran sudut yang sama ini memang jadi sisi dan sudut ini memang memiliki hubungan gitu ya. Jadi kalau jadi perhatikan Mr. Amsal misalkan ini ya garis AB ini ya, sisi AB ini ya. Sisi AB ini kalau kalian menarik garis ya, garis yang begini. Nah, garis yang begini ya, garis lurus atau garis beginilah. Yang bisa saya tunjukin gini ya. Nah, artinya garis sisi AB ini sebenarnya dia itu menghadap sudut yaitu sudut C. Ngerti ya sampai sini ya. Jadi pastinya sudut C, ngerti ya, ini kan sisi AB. Kalau bingung Mr. Amsal hapus dulu deh. Biar paham ya. Jadi ini kan kodenya tadi AB. Ya kan? AB ini memiliki sudut. Sudut yang menghadap. Siapakah sudut yang menghadap ini? Jadi kalau ini garisnya kan tadi ya. Oh, dia menghadap sudut C. Artinya sudut C itu sama dengan sudut siapa? Nah, kamu bisa lihat dari sini. Ini kan kodenya garis 1 kan? PO kan? Ini kan PO terus ini garisnya. Sudut terus kamu hadap ke depan. Buat garis gini ya. Jadi garis kodenya tadi coba kamu lurusin gitu. Nah, artinya dia menghadap ke sudut T. Ya sudah, berarti sama dengan sudut T. Paham ya sampai sini ya? Sudut T. Oke? Mr. Amsal harap kamu paham. Terus, biar nggak terkelihatan coret-coret gitu, Mr. Amsal hapus. Terus, contoh. AC, garis AC ini. Garis AC ini, kalau kamu menarik garis, dia akan ke sudut B. Paham ya? Atau ke titik B, atau sudut B. Paham ya? Berarti ini sudut B sama dengan garis 2 kan ini kan? Kamu juga buat garis 2. Oh, garis 2 kan ini. Oh, berarti sama dengan sudut O. Maaf ya, ini kekecilan sepertinya. Oke, gini ya, paham ya? Oke, sampai sini ngerti ya? Kalau memang kamu masih belum paham dengan penjelasan Mr. Amsal melalui video ini, kamu sangat diperbolehkan untuk bertanya. Lalu sudut ini kan sisinya atau garisnya BC. Kalau kamu menarik garis juga miring garis lurus seperti ini juga, maka ini membentuk sudut A. Dia menghadap ke sudut A. Sudut A sama dengan sudut, kalau kamu menarik yang di sebelah sini, adalah sudut T. Jadi ya, sudut A sama dengan sudut T. Sudut A sama dengan sudut T. Nah, selesai. Inilah penjelasan tentang kongruen. Begitupun juga yang lain ya. Nanti kalau kamu memang masih belum paham, kamu bisa mengulang lagi video ini. Kalau ada yang masih bingung boleh tanya ke Mr. Amsal. Selain itu,
kalau tidak berbentuk gambar ya, kalau misalkan tidak berbentuk gambar, nanti ada soal yang tidak berbentuk gambar. Contohnya adalah nomor yang ini. Ups. Nah, ini adalah soal perpaduan antara Pitagoras dan kongruen ya. Segitiga ABC siku-siku di B. Contoh ya ini contoh. Jadi kalau Mr. Ramsal buat, kalau kalian enggak. Jadi kalau memang tidak ada gambarnya, ya dibuat gambar sendiri ya. Mr. Ramsal percaya kalian bisa lah membuat gambar siku-siku ya. Pakai penggaris lebih baik. Jangan kayak Mr. Ramsal gini. Oke. Kan ini gambar segitiga, bukan segitiga ini kirinya ya. Oke, pura-puranya di segitiga ya. Kan jelek kan? Oke, lanjut. Segitiga ABC, siku-siku di B. Berarti ini kan tanda siku-sikunya, berarti ini B-nya ada di sini. Nah, ini B. Nah, A dan C-nya di mana, Mr. Ramsal? Bebas, kalian tulis. Ini A. Ada juga ini C ya. Terus, jika terus siku-siku di B dengan segitiga PQR, siku-siku di P. Berarti kalau ini PQR, ini kan misalkan ini siku-sikunya di sini ya. Kan siku-siku tahu ya. Jadi ada dua garis, ini adalah siku-siku kan. Paham ya? Ini adalah P. Berarti Q sama R-nya di mana, Mr. Ramsal? Ya, kamu bebas. Mau Q-nya di sini, R-nya di sini. Ya boleh. Mohon maaf ya, ini Mr. Ramsal harap kalian paham ya dengan tulisan yang kurang baik kayak gini ya. Kalau memang masih belum paham, boleh tanya ke WA ya Mr. Ramsal ya. Nah, lanjut. Sudah selesai gambar. Dari kalimat pertama ini kan kita tujuannya menggambar. Terus, jika panjang BC adalah 8, BC adalah 8. Terus, QR adalah 10. QR ini adalah 10. QR ini adalah 10. Ya. Berarti, berapakah luas ABC? Nah, ini kan di depannya sisi siku-siku toh, paham ya? 10 ini kan di depannya siku-siku ya. Bisa harap kalian paham. Ini kan 10 di sini. Dia menghadap ke sudut yang siku-siku. Berarti kalau di sini yang menghadap ke siku-siku itu adalah sisinya AC. Jadi ini juga pasti adalah 10. Seperti ya. Karena kongruen, ukurannya sama. Terus BC ini kan 8. Berarti kalau QP itu berapa? Ya 8 juga. Di sini pasti juga 8 juga. Nah, terus Mr. Ramsal, AB-nya ini berapa Mr. Ramsal? Gunakan Pitagoras. Pitagoras itu gimana Mr. Ramsal? Buka lagi bukumu kelas 8. Oke, paham ya? Nanti ketemu AB. Nah, AB inilah yang menjadi tingginya. Paham ya? Jadi ini menjadi tingginya. Gunakan Pitagoras, nanti ketemu AB. Nah, kalau sudah ketemu AB, berarti ini alas, 8 ini kan alasnya. 8 ini kan alasnya, AB ini adalah tingginya. Lalu gunakan rumus luas segitiga untuk menentukan luas segitiga ABC. Paham ya? Seperti itu latihan-latihan soal nanti. Selamat mengerjakan. Kalau kamu kembali lagi ke video ini artinya kamu masih salah mengerjakannya. Kamu boleh tanya kalau masih bingung juga. Oke, selamat mengerjakan anak-anakku. Tuhan Yesus memberkati ya. Kalau bingung boleh tanya. Tuhan Yesus memberkati.